Berkah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang dari rumah. Jumpa lagi bersama saya Ria Lutfi dalam acara Dialog Interaktif bersama PT Army Narika Perdana Tour and Travel. Tapi sebelum kita akan membahas lebih jauh mengenai PT Army Narika Perdana Tour and Travel, kita akan menyaksikan dulu tayangan yang akan menginspirasi Anda lebih untuk bergabung bersama kami. Nah, itulah yang telah Anda saksikan setelah tentang PT Army Narika Perdana Tour and Travel. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh mengenai PT ini, kita akan untuk memperkenalkan diri narasumber kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Eko Ulpanari selaku dari konsultan perwakilan PT Army Narika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak. Insyaallah. Dan yang kedua yaitu ada Mbak Asinta Windari merupakan perwakilan dari PT Army Narika Perdana. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Amin. Dan yang terakhir yaitu Bapak Munandar selaku perwakilan dari PT Army Narika Perdana. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Nah ini mungkin kepada Pak Eko dulu. Iya, gimana Pak Eko ini kita melihat mungkin setelah tayangan yang ada di TV Jakarta Selatan TV itu ada semacam ibadah umroh yang dilakukan oleh banyak sekali jamaah. Kira-kira apakah ada sangkut pautnya TV yang kita tampilkan dengan PT Army Narika Perdana ini? Jadi itu tadi yang kami tayangkan adalah kegiatan kami yang sebelumnya Mas. Jadi kemarin waktu kita umroh 1.375 jamaah. 1.375 jamaah. Jadi Army Narika Perdana memberangkatkan dalam satu kali penerbangan itu 1.375 jamaah. Banyak sekali ya Pak. Jadi sampai-sampai Garuda nggak bisa menyediakan pesawat. Sehingga kita dibagi menjadi dua, tanggal 18-nya satu, tanggal 19-nya satu. Karena memang Garuda sendiri yang bisa menyediakan untuk Army Narika Perdana. Sehingga kemarin waktu kita berangkat 1.375 jamaah itu kita masuk rekor muri Mas. Sampai masuk ke rekor muri gitu ya? Karena baru kali ini di Indonesia ada pemberangkatan dalam satu kali penerbangan, ada dalam pemberangkatan itu sekitar 1.375 jamaah. Dan baru kali satu kali terjadi di Indonesia. Iya betul, makanya masuk rekor muri. Jadi itu Army Narika Perdana sangat keren sekali.
Nah ini berbicara mengenai PT Armina Reka Perdana, itu adalah PT yang memberangkatkan jemaah umroh dan juga haji, yang tentunya ke tanah suci. Nah kira-kira kalau berbicara mengenai PT ini, visi misinya apa sih sehingga kok punya keinginan untuk memberangkatkan umat muslim dari Indonesia ini untuk jadi sebelumnya Mas saya kenalkan dulu PT kami apa namanya supaya pemirsa supaya tahu apa sih Armina itu siapa sih sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, jadi pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada, jadi perusahaan kami namanya PT Armina Reka Perdana. Perusahaan kami sendiri memang bergerak di bidang umroh haji sejak tahun 1990. Jadi kurang lebih berpengalaman di bidang umroh haji kurang lebih sekitar 24 tahun bergerak di bidang umroh haji. Nah, ada sistem divisi marketing seperti sekarang ini, seperti kami ini, itu dari tahun 2008. Jadi perusahaan kami sendiri sebelum tahun 2008 itu memang bersifat konvensional, Mas. Maksudnya gimana, Mas Eko? Maksudnya gini, ketika perusahaan kami ingin mencari jamaah yang ingin diberangkatkan umroh, mereka pakai media massa, TV, koran, seperti itu. Yang mana bersifat konvensional gitu kan. Nah, semenjak tahun 2008 itulah Armina membuka sistem divisi marketing. Jadi sebenarnya uang pengiklanan perusahaan yang sebenarnya diberikan ke media, ke TV dan sebagainya, sekarang dialihkan kepada keagenan atau kemitraan Armina siapa yang bekerja di Armina. Nah, jadi sistemnya komisi, Mas. Ketika kita berhasil mengajak orang, maka untuk umroh pakai Armina, maka kita akan dibayar sama Armina 1,5 sampai 2,5 juta per kepalanya. Per kepala orangan ya, per orangnya 1,5 sampai 2,5 juta. Enggak mesti jamaah itu harus berangkat dulu belum. Walaupun ia baru DP saja 3,5 juta untuk DP umroh, realisasi mereka untuk ke Baitullah saja 3,5 juta, kita akan dibayar sama Armina 1,5 sampai 2,5 juta per kepalanya. Jadi tidak menunggu ini lunas dulu, betul. Nah, itu semenjak tahun 2008 sampai sekarang. Jadi ada dua alasan perusahaan kami kenapa kok ada sistem divisi marketing seperti ini. Ada dua alasan. Yang pertama, Armina ingin membantu umat yang benar-benar pengen ke Baitullah. Nah, jadi Armina pengen membantu umat yang benar-benar pengen ke Baitullah. Mungkin selama ini di kepala kita yang ke Baitullah itu adalah orang-orang yang punya uang dan orang-orang kaya. Orang-orang kaya saja. Kemudian kalau orang nggak kaya gimana? Nggak usah ke Baitullah dong. Nah, nggak adil berarti Allah. Betul nggak Mas Yana? Makanya Armina di sini posisinya ingin membantu, Mas. Ingin memberi kemudahan bagi siapa saja yang benar-benar pengen ke Baitullah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang kampung, Mas, orang-orang pelosok, mereka punya uang. Mereka mampu bisa beli mobil, mereka mampu bisa beli tanah, mampu bikin rumah dan sebagainya, mampu. Terkadang mereka pengen ke Baitullah, mereka nggak mengerti cara berangkat umroh itu seperti apa, caranya tidak tahu. Betul, gitu ya? Cara daftarnya seperti apa, kita cari perusahaan yang benar-benar amanah itu seperti apa. Nah, dengan sistem divisi marketing seperti sekarang ini, kita silaturahmi ke mereka, kita jelaskan, ibu bapak kalau pengen umroh itu seperti ini, prosedurnya seperti ini. Mereka akan mengerti, Mas, dengan info yang kita berikan. Jadi di sini ada tag and give-nya. Mereka diuntungkan dengan info kita pun akan diuntungkan ketika mereka tertarik untuk umroh pakai Armina, maka Armina akan membayar kita. Jadi ini merupakan strategi tutup bulan. Nah, strategi marketing seperti itu. Nah, seperti itu. Itu semenjak tahun 2008 kemarin sampai sekarang berarti kurang lebih sekitar 6 tahun. Ternyata membludak, Mas, jamaahnya. Dari tahun 2008 masuk 2009, Armina jamaah terbanyak nomor 2 di Indonesia versi Garuda. Terbanyak kedua ketika 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Armina jamaah terbanyak nomor 1 di Indonesia. Wah, ada apa? Kok orang berdoyang ya? Ke Armina ada apa? Pasti ada sesuatu di sana, Mas. Mungkin fasilitasnya menyenangkan, orang nikmat ibadah umrohnya kan seperti itu sebagainya. Dan juga tentunya ini merupakan apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ketok tular. Betul tular. Nah, gitu kan? Betul, Mas. Nah, jadi visi misinya, Mas, Armina Reka Perdana sendiri ada 3 misi visinya. Yang pertama itu Armina ingin mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Semua biro umroh haji pasti misi yang pertama ini sama. Yang membedakan di 2 dan 3. Apa itu yang di 2 dan 3? Ingin mensejahterakan masyarakat, Mas. Armina ingin membantu. Siapa ayo yang mau bekerja, ini loh ada program solusi yang ditawarkan Armina. Kalau Anda mau, monggo. Nah, Armina ingin membantu mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, betul, keuntungan umat. Betul. Jadi ibaratnya kalau saya punya biro sendiri, saya untungnya hanya buat saya sendiri pribadi, ya? Nah, tapi kalau Armina ini ingin berbagi. Ayo kita bareng-bareng, ayo kita jalan-jalan. Nanti kita bagi hasil bareng-bareng. Seperti itu. Nah, jadi Armina ingin membantu masyarakat, Mas, mensejahterakan. Nah, yang ketiga memberi solusi. Memberi solusi apa, Mas Eko? Mungkin orang selama ini pengen ke Baitullah terkendala biaya. Nah, ayo memanfaatkan aja apa yang Allah berikan kepada kita, Mas. Mulut kita manfaatkan, ibu bapak, ayo umroh pakai Armina yuk. Nah, ketika kita berhasil, maka Armina akan membayar kita. Nah, betul. Jadi payah kita itu wajar menurut saya. Kalau kita kerja dibayar sama orang, wajar, Mas Yana. Kemudian kaki kita manfaatkan untuk silaturahmi, Mas.
ayo silaturahmi ke teman saya yang sana yuk, ibu umrah pakai Armina yuk. Nah, ketika kita berhasil mengajak mereka, Armina akan membayar kita lagi. Seperti itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi solusi untuk Anda yang mungkin bisa dibilang ingin memiliki keinginan yang buat umroh, tapi biaya pun Nah, tidak ada. itu yang pertama mas, pengen berdiskusi siapa yang pengen ke Baitullah pasti terkendala biaya. Manfaatkan aja apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua mungkin solusi yang nggak punya pekerjaan seperti saya mas. Jadi sebelum saya kenal Armina Reka Perdana, terus terang mas, saya seorang guru privat mas. Jadi yang namanya ke Baitullah itu nggak pernah kepikiran di kepala saya kapan saya bisa ke Baitullah. Tapi alhamdulillah melalui program yang saya ini ternyata Baitullah dekat loh sama semua orang. Nggak pandang pilih dia orang kaya atau orang miskin, semuanya sama. Semuanya bisa ke Baitullah. Yang membedakan adalah niat yang kuat dan realisasi. Benar sekali. Niat, kemauan, dan ya satu lagi Pak, mungkin kita silaturahmi yang silaturahmi dengan membawa nama Armina ini, kita akan menuju ke umroh. Nah, itu yang kedua mas. Yang ketiga banyak sebenarnya Allah ingin memberikan solusi, mungkin teman-teman bapak-bapak yang punya banyak hutang misalnya kan. Nah, mudah-mudahan dengan program yang ditawarkan Armina ini dengan menjalankan hak usahanya, kita bisa membayar hutang kita. Itu saya punya seorang konsultan mas yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga aja mampu menjalankan ini, memiliki hutang kurang lebih 3,5 miliar mas. 3,5 miliar. Tapi alhamdulillah melalui program yang ditawarkan Armina ini mampu membayarnya dalam jangka kurang lebih 3 tahun. Hanya dalam waktu 3 tahun, sekitar 1 tahun itu 1,5 miliar gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk utang yang segede itu 3,5 miliar itu bisa terentaskan dan juga bisa berangkat umroh. Betul. Ada kali-kali tambahan kan. Iya, betul. Apalagi untuk Anda yang mungkin saat ini tidak punya utang, berapa yang akan Anda dapatkan? Nah, seperti itu. Nah ini kita berbicara mengenai visi misi itu merupakan dari PT Armina ini merupakan visi misinya jelas sekali ya, untuk membantu umat dan juga tentunya untuk membantu umat mendapatkan income dan juga tentunya menuju ke rumah Allah kan, seperti itu. Nah kira-kira tadi kita berbicara mengenai di ke belakang ya, track recordnya sendiri mungkin bagaimana? Kadang kan orang ini cuma iklan nih, takutnya nanti dibohongi, ini bagaimana nih mungkin? Iya mas, kemarin tuh ya saya katakan tadi itu perkembangan Armina dari tahun 2008, 2009 masuk jamaah terbanyak nomor 2, 2010, 2011, 2012, 2013 kita kemarin 2013 kita memberangkatkan kurang lebih 30.000 jamaah lah. 30.000 jamaah. Iya. Kemarin aja alhamdulillah kami juga baru pulang umroh kurang lebih baru 2 minggu yang lalu. Itu rombongan saya itu sekitar kurang lebih hampir 500 jamaah. 500 jamaah dalam satu pemberangkatan. Satu pemberangkatan. Jadi Armina Reka Perdana ini pemberangkatannya sampai 3 kali pemberangkatan dalam 1 hari mas. Dalam 1 hari sampai 3 kali. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Ya. Mungkin ada tergantung. Jadi di Armina Reka Perdana sendiri tergantung jamaahnya maunya kayak gimana. Karena ada paket-paketnya di Armina. Ada yang pengen paket standar mungkin bisa dengan harga kemampuan kita bayar standar. Pengen yang eksekutif saya pengen lebih nyaman. Ada lagi mungkin apa gitu loh mas. Jadi bintangnya seperti itu. Jadi mungkin untuk Anda jangan khawatir, wah ini pasti kalau misalnya ikut PT Armina ini langsung kena segini, tapi ternyata kita juga bisa menyelesaikan dengan kantong kita. Betul, dengan kantong kita, jadi dengan kemampuan semampunya segini. Karena di Armina Reka Perdana sendiri banyak paket-paketnya, dan pemberangkatan di Armina Reka sendiri hampir setiap hari ada pemberangkatan mas. Hampir setiap hari. Wow. Jadi yang menentukan pemberangkatan itu adalah jamaah, bukan perusahaan. Kadang-kadang di travel lain, ini jadwalnya ini. Nah di Armina sendiri enaknya, jadi tadi kira-kira saya bisa bisa cuti kapan ya? Saya menyesuaikan cuti saya nih gitu. Karena jadwalnya banyak banget gitu loh. Hampir setiap hari kita ada pemberangkatan. Dalam 1 kali pemberangkatan, dalam 1 hari pemberangkatan sampai 3 kali pemberangkatan. Sampai 3 kali pemberangkatan. Iya, itu merupakan sebuah kelebihan dari PT-PT yang lain ya Pak ya. Insyaallah. Karena bisa menyesuaikan dengan keinginan dari orang yang akan berangkat ke umroh itu. Wah, ini merupakan hal yang keren sekali dan juga tentunya menakjubkan. Nah kira-kira tadi kita berbicara track record tidak perlu dikhawatirkan lagi kan. Betul. Banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan dan juga tentunya pengalaman dari para jemaah pun terpuaskan. Betul, makanya berduyun-duyun. Dan ini kira-kira kita sudah berbicara track record bagus sekali. Ada legalitas hukumnya kira-kira. Ini maksudnya supaya melihatkan ke pemirsa, mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa kalau saya sendiri mas saya nanti ya bohong ya di masih bisa tunjukkan 1% mungkin pemirsa legalitasnya. Jadi yang bikin jamaah percaya sama kami mas, salah satunya adalah legalitas kami. Jadi legalitas kami soalnya jangan diragukan lagi, karena memang dari A sampai Z ada semua mas. Mau NPWP, apakah izin usahanya, apakah semuanya. Ini yang awal ini apa ini Pak? Itu yang awal. Biro Perjalanan Umumnya. Oh gitu ya. Jadi izin pada umumnya seperti itu ya. Oke. Kemudian ada lagi halaman yang kedua mungkin bisa di-zoom dulu sebentar. Nah ini dia. Ini halaman yang kedua ini apa ini Pak? Itu apa itu mas? Pariwisatanya. Jadi dapatkan dari dinas pariwisata. Iya betul. Dari dinas pariwisatanya ada. Yang kedua ada. Kita menuju ke izin selanjutnya nih Pak. Ada apa lagi nih?
Apa itu Mas? Tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan kami benar-benar ada nggak, legal nggak, gitu kan? Makanya kan biasanya perusahaan bodong kan. Betul. Nah, ini benar-benar ada dengan surat-surat ini. Kemudian yang ini Ada NPWP-nya, ada apanya lagi tuh Mas? jadi untuk pajak pun Pajak pun ada. ada seperti itu kan. Jadi bisa dicek. Nah, ini yang selanjutnya. Antum Dari tentang kehakiman. Ini untuk perizinan hukumnya ya. Seperti itu. Pokoknya banyak lengkap sekali Mas. Lengkap sekali untuk pemirsa di rumah. Jadi habis kita buka. Kalau yang nggak percaya silahkan datang ke sini jam 8 ya kita jadi cek aja. Seperti itu. Untuk pemirsa di rumah tentunya untuk permasalahan. Jadi itu Mas yang bikin kami nyaman untuk menjalankan program yang ditawarkan Armina karena kita pegang legalitas yang sangat komplit. Jadi ketika jamaah pun menanyakan ada nggak legalitasnya, kami pegang Mas. Nah, jadi setiap jamaah yang mau daftar di Armina Reka Perdana apakah umroh atau haji akan mendapatkan seperti ini semua Mas. Jadi Armina nggak pernah menutupi legalitasnya. Jadi semuanya jamaah akan mendapatkan seperti itu. Transparan kita. Transparan ini loh kami punya legalitasnya. Nah, kebanyakan orang sekarang kan di media-media itu kenapa nggak berangkat? Itu kan apa? Kadang-kadang nggak ada legalitasnya Mas. Karena tidak ada Cuman izinnya. abal-abalnya aja, cuma ada mereknya aja tapi nggak ada legalitasnya. Sehingga umrohnya sampai Jakarta Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Tanah Abang umrohnya atau beli oleh-oleh. Boleh aja. Ini semakin menarik perbincangan kita, tapi sebelum itu kita akan jeda perkara berikut ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Cakap TV. Menuju hidup berkah bersama